Halo teman-teman, balik lagi di Subrayanosi. Pada video kali ini kita akan mencoba melanjutkan series persiapan SSU ITB Mat Matematika yang kedua dari inkubasi untuk persiapan SSU ITB tahun 2026. Kita langsung ke soal yang pertama. Jika garis L dengan persamaan Y sama dengan A dikurangi akar 3X tegak lurus dengan garis yang memotong sumbu X dengan sudut pi per 6 dengan sumbu X, maka nilai A adalah titik-titik. Oke, kita bisa selesaikan soal ini. Coba kita gambarkan dulu ya. Misalkan saya punya koordinat sumbu Y dan X kayak gini. Kemudian ada sebuah garis, disebut saja garis yang memotong si sumbu X, sebut saja garis G lah ya. Di sini misalkan. Nah, kalau kita tarik sudutnya, ternyata dia punya sudut pi per 6. Jadi di sini pi per 6. Kalau kita proyeksikan garisnya, garis sumbu Y-nya, maka akan membentuk sebuah segitiga. Nih ya, segitiga. Maka otomatis ini nilainya akan sama dengan tangen. Misalkan kita sebut apa ya? Kita sebut tangen pi per 6. Itu nilainya sama dengan, berarti yang ini tuh berarti di delta Y ya. Per ini berarti delta X. Delta Y per delta X. Ini teman-teman kalau familiar dengan bentuk delta Y per delta X, itu kan kalau kita ingat-ingat kembali materi SMP ya, gradien itu rumusnya sama dengan delta Y dibagi dengan delta X kan. Maka ini kita bisa ganti dengan M. Maka M sama dengan, nah tangen pi per 6 itu sama dengan 30 ya. Nah tangen 30 itu teman-teman harus hafal, yaitu sama dengan 1 per akar 3 gitu. Maka kita bisa tulis di sini adalah 1 per akar 3 nilai M G nya. Kemudian katanya si MG itu tegak lurus dengan si garis L yang punya persamaan ini loh. Maka MG dikali dengan ML-nya sama dengan negatif 1. Ini adalah bentuk dua buah garis yang saling tegak lurus. Itu gradiennya kalau dikalikan nilainya sama dengan negatif 1. Sehingga kalau kita tanyakan ML-nya, maka nilainya sama dengan negatif 1 dibagi MG teman-teman. MG-nya yaitu sama dengan 1 per akar 3, maka nilai ML-nya sama dengan negatif akar 3 gitu. Ini kita simpan dulu ya. Nah terus berarti kita di soal itu kan diketahui bahwa si Y sama dengan A dikurangi akar 3X ya. Y sama dengan A dikurangi akar 3X. Nah kalau kita ingat kembali bentuk persamaan Y sama dengan MX ditambah C misalkan. Nah M itu kan ini kan, yaitu koefisien yang bersama dengan X. Maka itu disebut dengan gradien. Maka yang ini disebut dengan M juga. Gitu teman-teman. Jadi nilai ML-nya itu akan sama dengan A dikurangi dengan negatif akar 3, sama-sama M kan. Nah ML-nya kita substitusikan, ML-nya kan negatif akar 3 ya. Berarti negatif akar 3 sama dengan A dikurangi akar 3. Sehingga ini sama-sama negatif akar 3, berarti kalau kita pindah ruaskan sama dengan 0 ya. Berarti A-nya sama dengan 0. Jawabannya yang A teman-teman. Oke, bisa dipahami? Semoga bisa dipahami ya. Kita lanjut di soal nomor 2. Nomor 2, jika garis alfa X ditambah beta Y sama dengan gamma dan AX tambah BY sama dengan C adalah garis yang saling tegak lurus dan alfa sama dengan beta, maka pernyataan berikut yang benar adalah. Oke, kita coba ubah dulu ya di nomor 2 ini. Alfa X ditambah beta Y
sama dengan gamma. Kita bisa cari nih nilai M-nya. M1-nya berarti negatif alfa per beta ya. Gitu. Kemudian di persamaan yang lain yaitu AX ditambah BY sama dengan C. Maka kita bisa dapatkan nilai M2-nya sama dengan negatif A dibagi B. Karena mereka saling tegak lurus, sama ya, berarti hasil kalinya adalah negatif 1. Maka kalau kita tuliskan M1 dikali M2 nilainya sama dengan negatif 1. M1-nya yaitu negatif alfa per beta. M2-nya sama dengan negatif A dibagi B sama dengan negatif 1. Maka negatif alfa dikali negatif A sama dengan alfa dikali A, negatif kali negatif positif ya, dibagi dengan beta kali B sama dengan negatif 1. Sehingga kita bisa punya alfa kali A sama dengan negatif beta dikali B. Terus kita juga punya informasi bahwa alfanya sama dengan beta. Kita coba pindahkan ya. Yang ini kita pindahkan ke atas saja. Nah, tadi kan karena alfa sama dengan B, maka alfa kali A sama dengan negatif B dikali B, negatif beta kali B, itu sama dengan berarti alfanya kita ganti dengan B boleh. Berarti AB sama dengan negatif beta dikali B. Oke, tinggal kita coret berarti B-nya. Sehingga kita bisa punya A sama dengan negatif beta. Atau sama dengan A ditambah beta sama dengan 0. Nah, dari sini kalau kita cek jawabannya nggak ada yang tepat ya teman-teman ya. Berarti nggak apa-apa, jawabannya adalah yang F. A ditambah beta sama dengan 0. Ini teman-teman, meskipun nggak ada jawabannya, yang penting secara konsep kita udah betul dan cara pengerjaan juga betul. Berarti kemungkinan ada kesalahan penulisan, entah itu di option atau kalau misalkan kesalahan dalam soal bisa jadi ya. Gitu, lanjut nomor 3. Nomor 3 ini gampang. Jumlah luas dua persegi panjang pada gambar di atas adalah, kita punya dua persegi ya, persegi panjang, persegi 1, yang kedua. Untuk mencari persegi panjang itu kan kita harus cari panjang dan lebar ya kalau mencari luas ya. Berarti luas 1 dulu, itu panjang dikali lebar. Kalau kita lihat lebarnya mah gampang ya, dari 1 ke 2 itu udah lebar nih ya kan. Nah, berarti otomatis lebarnya 1. Kemudian panjangnya, untuk mencari panjangnya berarti kita cek aja. Kalau kita lihat panjangnya kan, kalau lihat kurvanya dia kan dari titik 0 ke titik 2 nih. Maka panjangnya itu berarti ketika X sama dengan 2 ya, berarti F2 nih. Kalau kita masukin ke sini X sama dengan 2, maka F2 jadinya. Kali 1. Nah, terus kalau L2-nya gimana? L2 juga sama ya, panjang dikali lebar. Panjangnya berarti kalau ini 3 dikali dengan lebarnya, ini bukan 3, harusnya F3 gitu. Dikali dengan si lebarnya sama ya, 1. Sehingga kita bisa langsung hitung luas totalnya sama dengan F2 dikali 1 ditambah dengan F3 kali 1. Nah, F2-nya kita punya, masukin aja ke sini ya. Atau mau dijabarin dulu boleh, kita jabarin dulu dari atas ya. Berarti F2 sama dengan 1/3 dikali 2 dikali 2 pangkat 2 dikurangin 4 kali 2 dikali 2, 4 kali 2 maksudnya, tambah 3 disama dengan 1/3. Ini berarti 2 pangkat 2 kali 2 8 dikurangi 8 tambah 3 ya,
Ini berarti hasilnya adalah F2 nya sama dengan, ini kan habis, 3 bagi 3 1. Kemudian F3 itu sama dengan 1/3 kali 2 dikali 3 pangkat 2 dikurangi 4 kali 3 tambah 3 sama dengan 1/3. 3 pangkat 2 9 kali 2 18 dikurangi 12 tambah 3. 18 kurangi 12 itu 6 tambah 3, 9 bagi 3, 3 ya. Berarti tinggal kita substitusi ke sini. Berarti 1 tambah 1, 1 kali 1 maksudnya, ditambah dengan 3 kali 1. Sehingga 1 tambah 3, 4 ya. Jawabannya yang E. Oke deh teman-teman. Lanjut nomor 4. Nomor 4 kita punya 2x plus 7 dibagi dengan x min 1 kurang dari sama dengan 1. Ini kemungkinan ada kesalahan juga di option nanti ya. Kita cek coba kesalahannya di mana. Kita benarkan dulu, kita pindah ruaskan si angka satunya. Yaitu berarti 2x ditambah 7 dibagi dengan x min 1 dikurangi 1 ya, kurang dari sama dengan 0. Maka samakan penyebut. Di x min 1 ini berarti 2x plus 7 dikurangin x min 1. Gitu. Jangan lupa tandanya kurang dari sama dengan 0. Sehingga 2x dikurangin x jadi x, 7 ditambah 1 jadi 8 per x min 1 kurang dari sama dengan 0. Sehingga dari sini kita bisa simpulkan nilai pembuat 0 itu x sama dengan 1. Artinya x tidak boleh 1 ya, karena penyebutnya nggak boleh 1. Atau x-nya sama dengan negatif 8. Ini kita bikin sama dengan dulu deh. Gitu. Nah terus kita bikin garis bilangan aja. Berarti negatif 8 sebelah kiri, 1 sebelah kanan. Karena satunya nggak boleh sama dengan, ya, karena dia penyebut, maka ini bulatannya kosong, ini bulatannya penuh. Karena di antara negatif 8 dan 1 ada angka 0, masukin angka 0. 0 tambah 8, 8, 0 kurangi 1, min 1, 8 bagi min 1, min ya. Berarti di sini negatif, ini plus, ini plus. Karena pertanyaannya minta yang kurang dari sama dengan 0, berarti kita tandai yang negatif. Gitu, ini daerah penyelesaiannya. Karena daerah penyelesaian di sini, otomatis nanti batas wilayahnya nanti di antara x-nya lebih dari sama dengan negatif 8 dan x-nya kurang dari 1. Sudah sesuai teman-teman bentuknya persis. Sehingga A-nya sama dengan negatif 8, B-nya sama dengan 1 ya. Maka 2A min B sama dengan 2 dikali negatif 8 dikurangi 1. Nilainya sama dengan negatif 16 kurangi 1 sama dengan negatif 17. Nah setelah saya cek ternyata nggak ada di opsi ya. Ini jawabannya berarti negatif 17. Dan setelah saya cek jawabannya di soal, jawabannya adalah 10. Nah kesalahan 10 itu kalau saya cek si penulis kebalik menuliskan si A dan B nya. Harusnya kan A nya negatif 8. Nah pas pemasukan ke sininya beda. Coba kalau kita tulis 2 kali 1 dikurangi negatif 8. Di sini kan 2 ditambah 8 sama dengan 10 ya. Nah ini salah karena 1 tuh harusnya si B bukan si A. Gitu. Lanjut nomor 5. Himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan mutlak 3 dibagi 2 x min 1 lebih dari 1. Untuk menyelesaikan soal ini, teman-teman masih ingat nggak ya bentuk mutlak? Kalau saya punya, gini deh. Kalau saya punya mutlak x lebih dari alfa, maka nilai x-nya itu akan lebih dari alfa atau x-nya kurang dari negatif alfa ya. Nah dalam hal ini si x-nya itu adalah 3 per 2x min 1. Maka kalau kita tuliskan 3
per 2x min 1 dimutlakkan itu lebih dari 1 kan, sehingga kita coba satu-satu. Berarti 3 per 2x min 1 lebih dari 1 ya. Kalau pindah ruas berarti 2x 3 dibagi dengan 2x min 1 dikurang 1 ya, lebih dari 0, samakan penyebut. 2x min 1 berarti 3 dikurangi 2x min 1. Ini masih sama, tandanya lebih dari 0. Maka kita akan punya 3 ditambah 1 ya, 4. 4 min 2x dibagi dengan 2x min 1. Lebih dari 0. Dari sini kita punya daerah penyelesaian, yaitu titik batasnya adalah x-nya tidak boleh setengah, atau x-nya sama dengan 2 ya. Berarti kalau kita bikin garis bilangannya setengah dan 2, ini sama-sama bulatan kosong ya. Maka daerahnya kalau kita masukin 0 ke sini berarti 4 kurangi 0 4, kemudian 2 dikurang 2 kali 0 0, berarti 4 bagi min 1 sama dengan min ya, berarti tengah. Berarti di 0 itu kan ada di sebelah kiri ya, sebelah kiri. Ini min, ini plus. Karena kita minta yang lebih dari, maka daerahnya ada di sini nih. Gitu. Benar nggak teman-teman? Benar ya? Oke, tinggal lanjut ke bagian kedua, yaitu ketika 3 per 2x min 1 kurang dari negatif 1. Maka jadinya 3 per 2x min 1 ditambah 1 kurang dari 0. Maka 3 per 2x min 1 ditambah 2x min 1 ya, kurang dari 0. Sehingga 2x plus 2 dibagi dengan 2x min 1 kurang dari 0, sehingga x-nya tidak boleh sama dengan setengah, sama, dan x-nya sama dengan negatif 1. Sehingga kita bisa punya negatif 1 dan setengah. Jadi kita masukin 0 ke sini. 0 ini berarti positif bagi negatif, positif bagi negatif, negatif. Ini bulatannya kosong, berarti daerah yang dimintakan kurang dari ya, berarti di sini. Sehingga kalau kita garis gabungkan, titiknya berarti ada negatif 1, setengah, dan 2. Bulatannya kosong semua. Yang pertama adalah dari setengah ke 2. Coba kita tarik ke sini. Yang berikutnya adalah dari negatif setengah ke, dari negatif 1 ke setengah sini, sehingga garis atau daerah penyelesaiannya adalah sini semua ya. Berarti x-nya lebih dari negatif 1 kurang dari setengah, atau x-nya lebih dari setengah kurang dari 2. Jawabannya berarti yang C ya. Gitu teman-teman, semoga bisa dipahami ya. Oke, kita lanjut nomor 6. Nomor 6, himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan x plus 2 lebih dari akar 10 min x kuadrat adalah, berarti kita fokus ke sini dulu, ke dalam domainnya dulu, karena dalam akar domainnya harus lebih dari sama dengan ya. Berarti otomatis 10 dikurangi x kuadrat harus lebih dari sama dengan 0 ya. 0 masih boleh, jadi lebih dari sama dengan 0. Maka dari sini kita bisa dapat, yaitu akar 10 dikurangi x dikali dengan akar 10 ditambah x lebih dari sama dengan 0.
sehingga nilai X-nya itu lebih dari negatif 10, akar 10 maksudnya, dan kurang dari sama dengan akar 10. Ini adalah pernyataan pertama ya. Kemudian kita lanjut operasikan bentuk X plus 2 lebih dari akar 10 dikurangi X kuadrat. Biar hilang akarnya kita pangkatkan 2 kedua ruas. Maka ini jadinya X kuadrat plus 2X plus 4X harusnya. Plus 4X plus 4 lebih dari 10 dikurangi X kuadrat. Pindah ruas ke kiri. Berarti X kuadrat ditambah X kuadrat ditambah 4X tambah 4 kurangi 10 lebih dari 0, sehingga ini jadi 2X kuadrat plus 4X min 6 lebih dari 0. Kita bagi dengan 2, jadi X kuadrat plus 2X kurangi 3 lebih dari 0, kita faktorkan. Berarti X plus 3 dikali dengan X min 1 lebih dari 0, maka X-nya sama dengan negatif 3 atau X-nya sama dengan 1. Nah, ini kita bikin garis bilangannya ya, negatif 3 dan 1. Di antara negatif 3 dan 1, kalau kita masukin 0 di sini, kan ada 0 ya, masukin 0 berarti ini plus, ini berarti min, berarti hasilnya min. Ini bulatannya kosong, berarti dia ini plus, jadi ke kanan dan ke kiri. Kemudian kalau kita gabungkan lagi dengan si akar 10, ternyata akar 10 ada ya, kita lanjutin aja di sini, min akar 10, ini plus akar 10, sehingga kalau kita tarik garis, itu kan si mereka jalurnya malah ke sini, gitu, dan mereka bulatannya penuh ya, sehingga mereka ketemu di sini arsiranya. Dan di sini, sehingga kita bisa simpulkan X-nya kurang dari sama dengan negatif akar 10 kurang dari negatif 3, atau X-nya kurang dari 1 lebih dari 1 kurang dari sama dengan akar 10. Nah, dari sini cuman di opsi nggak ada yang sama dengan ya, maka yang paling tepat sih, yang paling mirip sih E ya, maka kita tambahkan aja deh. Di sini ada sama dengannya. Nah, gitu. Jawabannya yang E, teman-teman. Gitu. Kita lanjut nomor 7 ya. Nomor 7 diberikan sistem persamaan sebagai berikut. 5 dipangkatkan X plus Y sama dengan 49 dan X min 6 sama X min Y sama dengan 6. Ini persamaan yang kedua mah nggak usah dipapain deh. Persamaan ke satu aja yang perlu kita agak ubah sedikit ya, karena kita punya 5 pangkat X plus Y sama dengan 49, karena beda total ya, dan bentuk soalnya meminta dalam bentuk logaritma, kita kalikan dengan logaritma aja, dengan basis 5 aja ya. 5 log 5 pangkat X plus Y sama dengan 5 log 49. Oke, kemudian karena ini pangkat itu bisa naik, bisa maju ya, menjadi bentuk pengalih X plus Y dikali dengan 5 log 5. 5 log 5 itu 1 ya. Ini berarti kita bisa tuliskan nggak apa-apa, 5 log 49 gitu. Sehingga ini nilainya sama dengan 1, tadi saya bilang ya. Sehingga kita hanya punya X plus Y sama dengan 5 log 49. Nah, ini persamaan yang kedua. Persamaan 1, sorry. Persamaan 1 dan persamaan 2-nya kita eliminasi ya. Eliminasi, sehingga kita punya X plus Y sama dengan 5 log 49 sama dengan X min Y sama dengan
6 kita, karena kita butuh Y teman-teman ya, maka kita kurangin aja, benar. Berarti Y dikurangi negatif Y berarti 2Y sama dengan 5 log 49 dikurangi 6. 49 itu ternyata bisa diubah menjadi bentuk 7 pangkat 2 ya, kurangin 6. Biar cepat 7 pangkat 2, 2 nya bisa maju sini ya, berarti kita hapus saja sininya, langsung majukan aja, sama dengan 2Y. Karena kelipatan 2 semua, maka kita bagi tuh dengan 2. 2 kali 5 log 7 dikurangi 6 bagi 2 ya. Maka Y sama dengan 5 log 7 dikurangi dengan 3. Jadi kalau kita cek ternyata serupa dengan opsi yang B ya. Gitu. Nomor 8. Nomor 8 saya tulis di sini aja deh. Semoga muat deh. Nomor 8, solusi dari persamaan 2 pangkat 2x plus 10 kurang dari 7 pangkat x adalah, oke, berarti tulis ulang aja 2 pangkat. Nih kalau saya tulis kayak gini boleh ya, 2 pangkat x pangkat 2 gitu. Ditambah 10 dikurangi 7 kali 2 pangkat x. Kurang dari 0 biar langsung gitu. Terus kita misalkan bahwa 2 pangkat x sama dengan p, biar gampang. Berarti ini 2 pangkat x berarti p kuadrat tambah 10 dikurangi 7p, kurang dari 0. Atau kalau mau dipercantik penulisannya, plus 10 ya, kurang dari 0, kita faktorkan. P min 5, P min 2 kurang dari 0. Nah, terus kita kembalikan lagi ya, berarti ini kan P-nya sama dengan 5, atau P sama dengan 2. Karena dia minta kurang dari 0, maka nilai P-nya itu di antara lebih dari 2 kurang dari 5 ya. Terus kita kembalikan ke dalam bentuk pemisalan lagi ya. Berarti 2 pangkat X lebih dari 2 pangkat 1 kurang dari 5. Biar sama di sini dalam bentuk 2 juga, maka 5-nya kita ubah menjadi 2 pangkat 2 log 5 kita. Ini 2 pangkat 1. Nah, ini ingat teman-teman ya, jadi kalau bentuknya kayak gini tuh sama aja kayak 5, cuman bentuk penulisan logaritma aja. Sehingga kita bisa, karena basisnya udah sama semua, maka otomatis X-nya itu lebih dari 1, tapi X-nya kurang dari 2 log 5. Ya, berarti udah dapat nih jawabannya yang C. Gitu. Lanjut soal nomor 9. Ini kita akan ada sekitar 40 soal ya teman-teman. Jadi yang sabar dan bantu semangatin juga biar saya selesai nih. Karena pasti banyak. Oke, kita lanjut nomor 9 ya. Misal A1, A2, A3 merupakan sebuah barisan geometri dengan A1-nya sama dengan R sama dengan 10, maka nilai dari deret logaritma log A1 tambah log A2 tambah log A3 sampai dengan log A10 adalah titik-titik. Gimana nih? Berarti kalau kita lihat di sini kan bentuknya log A1 ditambah log A2 sampai dengan log A10 itu sama dengan bentuk deret ya, berarti sama aja kayak S10. S10 itu berarti log A1 ditambah log A2 sampai dengan tadi log A10 ya. Saya malas nulis banyak ya teman-teman ya. Dan kalau kita lihat suku kedua itu sama dengan hasil kali suku ke ini kan, suku kedua kan dengan R, berarti S10 itu sama dengan, kalau saya tuliskan dalam bentuk lain, log A1 ditambah dengan log A1 dikali R pangkat 1 gitu kan, ditambah log A2, ini A1 lagi ya, dikali dengan R pangkat 2 sampai dengan log A1 dikali dengan R pangkat 9.
ya kan? Kan rumus UN itu kan A dikali R pangkat N-1 kan. Jadi kalau U1 otomatis, U10 deh, sama dengan AR pangkat 9. Ya, sama ya. Saya hapus saja. Oke, berarti tinggal kita coba coba kita pisahkan ya. Pisahkan dengan, karena kan kita tahu bahwa kalau misalkan bentuk perkalian itu dalam logaritma, numerusnya bisa dipecah menjadi bentuk yang lain. Berarti kalau saya tuliskan ulang gini gimana? Log A1 ditambah log A1 ditambah log R gitu. Kemudian log A1 ditambah log R pangkat 2 ditambah terusnya, itu berarti log A1 ditambah dengan log R pangkat 9, sehingga kalau kita kumpulkan di sini berarti log A1-nya ada sebanyak 10 kan, bla 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 bla, ditambah dengan log A1 ini sebanyak 10 biji kan. Tahu dari mana sebanyak 10? Kan di sini ada 10 ditambah, belum selesai ya, tambah log R ditambah log R kuadrat ditambah bla 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 sampai dengan log R pangkat 9, sehingga kita bisa punya 10 dikali log A1 ditambah dengan, nah ini si pangkatnya bisa dimajuin teman-teman, 1 tambah 2 tambah 3 sampai dengan 9 itu dikali dengan log R gitu. Nah, baru kita bisa dapatkan 10 log A1 ditambah ini 1 tambah 2 tambah 3 sampai 9, 45 dikali dengan log R ya. Ini 10 tambah 45 bisa di, oh ya sorry, ini kan sama ya. Berarti kita ganti dulu 10 log 10 ditambah 45 log R sama A nya sama-sama 10 ya. Kalau dia nggak ada basisnya, secara default dia 10 log 10 1, 10 log 10 1. Sehingga 10 kali 1 ya 10 ditambah 45 kali 1 45, berarti nilainya sama dengan 55. Jawabannya berarti yang F. Ini jujur soalnya bagus-bagus, tapi optionnya masih banyak yang salah ya untuk penulisannya. Bukan cuma 1 kali 2 kali gitu loh. Kalau 1 kali 2 kali bisa jadi saya yang salah, tapi kalau sering kayak gini ya otomatis dari soal ya teman-teman ya. Dan saya pun sudah cross check beberapa kali, emang soalnya salah, optionnya salah. Lanjut ya, nomor 10. Di nomor 10 diberikan fungsi f dengan definisi fx sama dengan 1 plus 2x ditambah cos 2x yang maksimum di beberapa titik, salah satunya ialah di titik x sama dengan c. Salah satu nilai c yang memenuhi adalah, oke, berarti kalau kita mencari titik maksimum dalam bentuk fungsi, bukan fungsi kuadrat kayak gini, berarti kita gunakan turunan ya. Dan fx itu kalau teman-teman ingat ya di materi kelas 11, fx akan maksimum di X sama dengan C, dengan C mengakibatkan F aksen C sama dengan 0 dan F aksen C nya kurang dari 0 gitu. Berarti yang pertama kita bisa lakukan, tulis ulang soal, yaitu 1 ditambah sin 2x ditambah cos 2x. Kemudian kita turunkan f aksen x sama dengan turunan 1 0, turunan dari sin itu cos, turunan dari 2x 2, turunan dari cos 2x sama dengan negatif sin 2x, turunan 2x 2 ya. Dan agar dia maksimum maka f aksen c nya sama dengan 0, berarti ini kita bikin f aksen c sama dengan 0, maka jadinya 2 cos 2c dikurangi dengan 2 sin 2c.
Karena sama dengan 0 kita pindah ruas, berarti 2 sin 2C sama dengan 2 cos 2C. Ini sama-sama 2, kita coret sama dengan 1 ya. Sehingga sin 2C dibagi dengan cos 2C sama dengan 1. Sin per cos itu tangen, sehingga tangen 2C sama dengan 1. Tangen yang nilainya sama dengan 1 adalah 45. Maka 2C sama dengan 45 derajat. Sehingga C sama dengan 45 per 2. Nah, 45 per 2 itu bisa kita ubah menjadi 180 per 8 ya, atau pi per 8. Ini sampai sini udah bisa langsung dapat sih. Tapi kalau mau teman-teman coba, nanti masukin tuh turunan lagi, turunan pertama jadi turunan kedua, biar dapat F double aksennya kurang dari C. Tapi kalau saya cukup sampai sini ya. Lanjut nomor 11. Nomor 11, limit X menuju 0, 1 dikurangi cos 2X dibagi dengan 5X kuadrat. Saya senangnya kalau bentuk-bentuk rasional kayak gini, kita biasanya lakukan L'Hopital aja ya, teorem L'Hopital, artinya turunkan atas dan bawah. Sehingga limit X menuju 0, turunan dari 1, 0, dikurangi, turunan dari cos itu negatif sin ya. Loh, ini kok cos 2X, harusnya cos X, sorry. Berarti negatif sin X dibagi dengan turunan 5X kuadrat berarti 10X, sehingga nilainya sama dengan limit X menuju 0 sin X per 10X. Sesuai dengan aturan limit trigonometri, kalau bentuknya kayak gini otomatis 1 per 10 ya. Gitu, jawabannya yang C. Nomor 12. Jika diberikan fungsi f dengan definisi fx sama dengan x plus 1 dibagi akar x, maka nilai limit h menuju 0 dari f1h dikurangi f1 dibagi h adalah, oke, kita ingat kembali turunan fungsi f itu sama dengan limit h menuju 0 dari x plus fx plus h dikurangi fx dibagi dengan h ya. Nah, ini coba kalau kita substitusikan ketika h sama dengan 1. Maka jadinya f aksen 1 sama dengan limit h menuju 0. Jadi nanti f1 ditambah h dikurangi f1 dibagi dengan h. Bagi 1, sorry. Oh, bagi h beneran. Nah, dari sini berarti otomatis tinggal kita turunkan aja ya si fx yang ini biar dapetin. Ini kan sama nih bentuknya kan. Kalau udah kayak gini berarti sama aja turunan dari si fx. Berarti turunkan aja fx ya teman-teman. Berarti fx sama dengan x plus 1 dibagi akar x. Karena dia bentuk pembagian turunan, maka kita gunakan rumus f aksen x sama dengan, kita pakai u, biasanya saya pakai u sih, senangnya pakai u gitu. U aksen dikali v dikurangi dengan v aksen dikali u dibagi dengan v kuadrat ya. Dalam hal ini u-nya pembilang yaitu x plus 1. Kalau kita turunkan u jadi du, ini berarti dx. Kok du sih, sorry. Ini berarti harusnya x plus 1 ya. Kalau diturunkan jadinya u aksennya 1 aja, jangan pakai du. Itu mah nanti kalau di integral aja kali itu ya. Nah, kalau v-nya sama dengan akar x ya. Turunannya adalah 1/2 akar x. Gitu. Tinggal kita substitusikan. F aksen x sama dengan u aksennya adalah 1 dikali v akar x dikurangi 1/2 akar x dikali u nya x plus 1
dibagi dengan V kuadrat. V-nya akar X dipangkatkan 2. Gitu. Sehingga kita punya akar X dikurangi X plus 1 dibagi 2 akar X dibagi dengan X. Samakan penyebut yang atasnya. Berarti 2 akar X. Yang sini berarti 2 akar X dikali akar X. Berarti 2X ya. Dikurangi X plus 1. Jangan lupa dibagi dengan X. Sehingga kalau kita gabung, ini berarti 2X dikurangi X jadi X ya. X min 1 dibagi dengan 2X akar X. Karena permintaannya adalah F aksen 1, ya di soal kan F aksen 1 ya. Ini kan F aksen 1 kan. Nih, kalau kita masukin nilai F aksen 1, maka kita bisa tuliskan F aksen 1 sama dengan 1 kurangi 1 per 2 kali 1 akar 1. Maka nilainya sama dengan 0. Jawabannya yang A. Capek-capek dapat nilai 0 ya. Nggak apa-apa. Kita lanjut nomor 13. Misalkan P dan Q adalah titik-titik terletak pada lingkaran berjari-jari 30 satuan yang berpusat di titik 0,0 dan θ adalah sudut POQ. Jika diketahui sudut sin θ sama dengan 4/5 dan P, Q ada P ada di P, Q, maka nilai dari P ditambah Q berapa? Oke, berarti kalau kita manfaatkan dari sini, kalau kita tarik garis, dia akan bentuk sebuah segitiga ya. Jari-jari itu berarti dari O ke P ini kan jari-jari ya. Ini 30 cm. Ini siku-siku. Dan berarti coba kita lakukan sin θ sama dengan sin itu kan depan per ini ya, depan per miring ya. Berarti ini M lah ya. Depannya PM, miringnya adalah OP. Nah, sin θ-nya berarti sin θ itu 4/5 tadi ya. 4/5, PM-nya belum tahu, OP-nya 30. Berarti PM sama dengan 30 dikali 4/5. Berarti sama dengan 24 ya. PM-nya 24. Sehingga titik P itu ada di titik-titik, 24 gitu. Karena kan dia naik, berarti tingginya sebanyak 24. Nah, terus berarti kita butuh O ke M. Untuk mencari O ke M-nya pakai Pitagoras saja. O ke M-nya berarti 30 kuadrat dikurangi 24 kuadrat. Diakarin 900 dikurangi 576. Kita punya 324. Akar 324 itu sama dengan 18. Berarti sini 18 nih. Sehingga P plus Q-nya sama dengan 18 plus 24. Sama dengan 42. Nggak ada lagi ya, berarti F. Nggak apa-apa. Ini saya nggak ngerti teman-teman, masih banyak yang salah banget. Tuh. Lanjut, 14. Sisa pembagian suku banyak PX sama dengan AX pangkat 2024. Kemudian X pangkat 2025 dikurangi B dikali X min 2 pangkat 2 adalah X min 1 pangkat 2. Kita cek dulu ya pembaginya, yaitu X pangkat 2 min 1 kalau dibikin 0 itu kan berarti X min 1 dikali dengan X plus 1 teman-teman ya. Berarti X-nya sama dengan 1 atau dalam hal ini dans ya, negatif 1. Maka ini coba kita substitusikan ke dalam bentuk fungsi yang kita punya. Yang pertama kan kalau bentuk eksponen polinomial kayak gini kan berarti kalau bentuk secara umumnya itu PX itu sama dengan BX lah ya, pengali dikali dengan pembagi yaitu X kuadrat min 1 tadi ditambah dengan sisa. Dalam hal ini sisanya adalah 5X plus 4.
Nah, berarti kalau kita substitusikan ketika X sama dengan 1, tandain, maka nilainya P1 sama dengan, berarti ini 0 ya. Ini kan kalau kita masukin 1 kurangi 1 kan 0, berarti nggak usah tulis, tinggal 5 kali 1 plus 4. Berarti P1 sama dengan 9. Terus, nah kita bisa pakai nih P1, berarti kita bisa masukkan ke PX sama dengan AX pangkat 2024 ditambah X pangkat 2025 dikurangi B dikali X min 2 pangkat 2, maka jadi P1 sama dengan A dikali 1 pangkat 2024 tambah 1 pangkat 2025 dikurangi B dikali 1 kurangi 2 pangkat 2. Ingat, sisanya 9, maka P1 sama dengan 9 di sini. Berarti ini A tambah 1 dikurangi 1 kurangi 2 negatif 1 pangkat 2 1 kali min B berarti min B ya. Gitu, sehingga dari sini A min B sama dengan 9 kurangi 1 8. Gitu teman-teman. Untuk yang pertama, apakah sudah selesai? Belum, masih jauh ya. Selanjutnya berarti kita coba substitusikan ketika X sama dengan 1, yaitu X sama dengan negatif 1, maksudnya. Berarti P negatif 1 sama dengan ke sini ya, sini lagi. Negatif 1 pangkat 2 kan 1 kurangi 0. Ini 0 teman-teman, jadi nggak usah tulis. Tinggal masukin ke sini aja. Berarti 5X plus 4. 5 kali negatif 1 plus 4. Berarti sama dengan 1. P negatif 1 sama dengan 1. Maka PX-nya langsung aja P negatif 1 sama dengan A dikali negatif 1 pangkat 2024 ditambah X-nya kita ganti, negatif 1 pangkat 2025 dikurangi B negatif 1 kurangi 2 pangkat 2. Karena sisanya 1, ini sama dengan, kan negatif 1 pangkat genap, jadi hasilnya positif. Negatif 1 pangkat ganjil, hasilnya ganjil. Negatif 1 kurangi 2, negatif 3 pangkat 2, 9 kali min B, berarti min 9B. Sehingga kita bisa punya A min 9B sama dengan 0. Sama dengan 0. Sama dengan, 0 ya. Karena di sini, ini harusnya negatif 1 teman-teman. Aduh, dihapus aja, diganti. Biar lebih kelihatan, negatif 1 ya. Nah, maka sama dengan 0. Ini kan persamaan 1. Ini persamaan yang kedua. Persamaan 1 dan 2-nya kita eliminasi. Eliminasi 1 dan 2. Maka kita bisa punya A min B sama dengan 8. A min 9B sama dengan 0. Kita kurangin aja. Negatif B dikurangi negatif 9B berarti 8B sama dengan 8. Maka B-nya 1. Karena B-nya 1, otomatis A-nya sama dengan, langsung aja ya, A-nya sama dengan 9. Sehingga kalau pertanyaannya A ditambah B sama dengan 9 plus 1, which is 10 ya. Jawabannya yang B. Nah, ini harusnya kayak gini nih. Setiap dipekerjakan, hasilnya ada. Hati-hati teman-teman ya. Meskipun soalnya bagus, kadang-kadang ya namanya manusia, ada aja salahnya. Bisa jadi salahnya di saya juga. Jadi sama-sama cross check ya. Kalau ada yang nggak cocok, tanya aja di kolom komentar. Nomor 15. Deret geometri tak hingga. Berikut adalah deret yang konvergen dan memiliki rasio tertentu. Oke. Kalau kita lihat di sini suku pertamanya sama dengan 1 dibagi 3 plus R ya. Kemudian rasionya kita bikin R besar aja ya. Rasionya berarti 1
dibagi 3 plus R kuadrat dibagi dengan 1 per 3 plus R. Otomatis R-nya sama dengan 1 per 3 plus R ya. Ini adalah rasionya. Agar dia konvergen, ini kan adalah deret hingga ya, maka mutlak R-nya harus kurang dari 1. Nah, adalah hal ini mutlak R-nya adalah 1 per 3 plus R-nya harus kurang dari 1. Nah, kita bisa manfaatkan sifat dari tanda mutlak lagi ya. Ini kan tanda mutlak, kalau tandanya kayak gini otomatis maka 1 per 3 plus R harus kurang dari 1 dan lebih dari negatif 1. Ini sifat dari bentuk kurang dari ya. Sehingga kita cek satu-satu. Yang pertama bagian ini, bagian kanan ya. Itu 1 dibagi 3 plus R harus kurang dari 1, samakan penyebut atau pindah ruas dulu. Maka jadi samakan penyebut ya, berarti 1 dikurangi 13R gitu, kurang dari 0. Sehingga kita bisa hitung tuh berapa tuh teman-teman. 1 kurangi 3 negatif 2 ya. Berarti negatif 2 dikurangin R per 3 plus R kurang dari 0. Sehingga dari sini kita bisa punya nilai R-nya yaitu sama dengan 2 min 2 dan R-nya sama dengan negatif 3. Bikin garis bilangan negatif 3 dan negatif 2. Karena minta ini kalau kita masukin 0 itu sebelah kanan ya. 0 itu sebelah kanan dan bulatan kosong semua ini. 0 negatif 2 kurangin 0 negatif 2, negatif 2 bagi positif, negatif bagi positif, negatif, ini positif, ini negatif. Maka daerahnya ke sini ya. Gitu. Nah, itu untuk yang bagian pertama. Bagian keduanya berarti 1 per 3 plus R-nya harus lebih dari negatif 1. Berarti 1 per pindah ruas ya. Plus 1 lebih dari 0. Berarti 1 plus 3 plus R dibagi dengan 3 plus R ya. Samakan penyebut. Sehingga ini jadi R plus 4 dibagi dengan R plus 3 ya. Lebih dari 0. Ini kalau udah pindah harusnya 0 ya. Jadi daerahnya akan ada di batasnya di negatif 4 dan negatif 3. Sehingga kita punya negatif 4 dan negatif 3. Masukin 0, positif, negatif, positif. Daerahnya ada di sini lagi. Gitu. Sehingga kalau kita gabungkan semuanya dari dua-duanya, yaitu ada di paling kiri negatif 4, negatif 3, dan negatif 2 ya. Negatif 3-nya ke kanan, negatif 2 juga ke kanan, kemudian negatif salah ya, negatif 3-nya ke kiri harusnya, sesuai yang di sini nih. Berarti ada 2 teman-teman ya. Negatif 3-nya juga ada 2, sorry. Berarti ada yang ke kiri dan ke kanan. Ini negatif 4 pasti ke kiri ya. Ini berarti ke kiri tuh. Nah, gitu. Sehingga irisannya ya yang pertama di sini. Kemudian di sini irisannya. Yang ini nggak ketemu ya. Sehingga R-nya itu kurang dari negatif 4 atau R-nya lebih dari negatif 2. Berarti nulisnya nggak gini deh. R kurang dari negatif 4 gitu. Ya, jawabannya berarti yang E.
Lanjut nomor 16. Nomor 16. Di sini karena bentuknya seperti ini, maka kita harus misalkan. Ini bentuk integral substitusi ya. Kita misalkan U sama dengan, misalkan tuh harus yang kompleks ya, yaitu 1 dikurangi cos X. Nah, turunkan jadinya du sama dengan negatif cos. Cos itu negatif sin kali negatif, berarti sin X ya, sin X dx. Ini adalah bentuk pemisalannya. Nah, karena dia integral tentu, maka selain bentuk fungsinya yang dimisalkan, batasannya juga harus dimisalkan, teman-teman ya. Akan berdampak gitu loh maksudnya. Jadi kalau X-nya sama dengan 0, maka U-nya sama dengan 1 dikurangi cos 0. Cos 0 itu 1 ya, 1 kurangi 1, 0. Kalau X-nya sama dengan pi per 2 itu 90. U-nya berarti sama dengan 1 dikurangi cos 90. Cos 90 itu sama dengan 0. Maka nilainya 1. Sehingga batasnya itu jadinya dari 0 sampai dengan 1. Kemudian 1 min cos X-nya diganti dengan U, udah dimisalin berarti U. Kemudian sin X dx-nya jadi du. Berarti U du. Udu. Maka tinggal kita integralkan aja. 0,1 berarti setengah U kuadrat ya. Oh sorry, kalau udah diintegralin nggak usah tulis integralnya. Berarti kita plus C ya, jangan lupa ya. Ya nggak apa-apa sih, nggak ada C nya juga karena ini kan integral tentu ya. Berarti 0 ke 1 sehingga setengah dikali 1 pangkat 2 dikurangi setengah dikali 0 pangkat 2. Berarti nilai sama dengan setengah. Jawabannya yang A. Gampang sekali ya. Nomor 17. Jika theta adalah sebuah sudut yang memenuhi, sebelum ke situ kita coba ingatkan lagi, cos kuadrat theta ditambah dengan sin kuadrat theta sama dengan 1. Ingat teman-teman ya. Sehingga kalau kita pengen cos kuadrat theta, nilainya sama dengan 1 dikurangi sin kuadrat theta. Ini sih hanya pengingat aja, karena akan kita pakai untuk menjabarkan bagian sebelah kiri. Jadi cos kuadrat theta dikurangi 4 sin theta ditambah 4 ya, sama dengan 0. Kita pindahkan ke kanan. Cos kuadrat theta-nya kita ganti jadi ini. Jadi 1 dikurangi sin kuadrat theta dikurangi 4 sin theta ditambah 4. Selesaikan, berarti negatif sin theta. 1 tambah 4, 5 ya, berarti min sin theta plus 5 sama dengan 0. Jangan lupa kuadrat. Kita faktorkan. Berarti kalau kita kali negatif juga boleh, sin kuadrat theta plus 4 sin theta dikurangi 5 sama dengan 0. Berarti sin theta kalau dikali min 5 berarti plus 4 ya. Plus 5 sorry. Plus 5 dikali dengan sin theta min 1 sama dengan 0. Nah yang pertama, sin theta sama dengan negatif 5. Ini enggak ada, tidak mungkin. Yang kedua, sin theta min 1 sama dengan 0. Maka sin theta sama dengan 1. Pertanyaannya adalah tangan theta. Sin berapa yang nilainya 1? Maka theta-nya sama dengan 90. Yang kita cari adalah tangan theta. Berarti sama aja tangan 90. Tangan 90 itu tidak ada ya. Jawabannya yang E. Lanjut nomor 18. Materi turunan diberikan persamaan diferensial dfx sama dibagi dx. Ini bentuk ribet ya, kita ubah aja ke dalam bentuk yang familiar terhadap pemula seperti kita. Sama aja turunan aja, turunan pertama dari 3 dikali akar x plus 1. Pertanyaannya f3 dan f0, berarti kita cari dulu fx nya. Untuk mencari fx itu sama aja
mengintegralkan si turunan ya, yaitu 3 akar X plus 1 dx. Kalau kita misalkan, biar gampang ya, misal berarti di sini U ya, X plus 1-nya U, maka du-nya sama dengan dx, sehingga kita bisa punya integral dari 3 akar U du, maka kita bisa dapat 3 integral dari akar U itu sama dengan 1/2 akar U ya, plus C. Berarti ini sama dengan fx-nya itu 3/2 akar U plus C. Gitu. Terus kita tinggal substitusikan aja untuk, ini dalam bentuk X ya. Masih dalam bentuk U, kita ubah ya dalam bentuk X. Hapus dulu. Bentuk pemisahannya dikembalikan lagi, berarti fx sama dengan 3 dibagi dengan 2 akar X plus 1 ditambah C. Sebenarnya si C itu kalau kita substitusikan si nilai juga pasti habis ya, tapi ya udahlah ya. Tulis saja biar tidak menyalahi aturan. Kita cek dulu untuk F3. F3 sama dengan berarti 3 dibagi 2 akar 3 plus 1 ya. Sama dengan 4 ya. Akar 4 itu sama dengan 2, berarti 3 dikali 2 kali 2 plus C. Sama dengan 3/4 plus C. Ini F3-nya. Kemudian kita nyari F0-nya. F0-nya sini aja lah. 0 berarti sama dengan 3 dibagi dengan 2 akar dari 0 plus 1 plus C. Berarti ini sama dengan 3/2 plus C ya. Ini F0. Maka kalau pertanyaannya adalah F3 dikurang F0, substitusiin aja ya. Berarti 3/4 plus C dikurangi dengan 3/2 plus C. Jangan lupa dikurang, itu kan C-nya hilang juga sebenarnya, nggak usah tulis juga nggak apa-apa. Sehingga 3/4 dikurangi 3/2 negatif 3/2. Jawabannya yang E, teman-teman. Enak banget sih soal-soal kalkulus kayak gini ya. Cukup menyenangkan jujur aja, daripada soal-soal bentuk persamaan yang agak ribet gitu. Kalau ini kan gampang. Nomor 19, ini masih gampang lagi nih ya. Di sini kita punya diberikan cukup banyak px sama dengan ax pangkat 3 tuh. Ya teman-teman, ini ada kesalahan kayak gini-gini kan harus ngeh tuh. Materi integral kebanyakan malah di soalnya malah bentuk polinomial. Ya, jadi kemungkinan soal salah tuh sangat besar teman-teman. Jadi jangan mengira soal tuh selalu benar, enggak juga ya. Karena yang bikin juga tetap manusia juga. Kita tuliskan px sama dengan ax pangkat 3 ditambah dengan bx pangkat 2 ditambah a. A-nya nggak boleh 0. Dan di sini x pangkat 2 plus 6x ditambah 1 adalah faktor px. Kalau faktor itu berarti sisanya 0 ya. Berarti kalau saya tuliskan bentuk secara umumnya, px sama dengan x pangkat 2 ditambah nx ditambah 1 dikali dengan misalkan qx, jadi ditambah 0 ya. Sehingga karena di sini bentuknya pangkat 3, otomatis pengalinya ini merupakan bentuk linear ya, karena ini udah pangkat 2. Jadi kalau pangkat 2 dikali linear kan pangkatnya 3. Berarti x pangkat 2 kali nx kali 1 tambah 1. Qx-nya kita anggap sebagai cx plus d lah ya. Kita kalikan. Berarti di sini cx pangkat 3 ditambah dx pangkat 2 ditambah cnx ditambah dnx ditambah cnx pangkat 2 ini harusnya. dnx tambah cx ditambah d. Kalau kita gabungkan cx pangkat 3 ditambah, berarti d plus cn
X pangkat 2 ditambah DN plus C X tambah D. Nah, sebelah kirinya tuliskan ulang, berarti AX pangkat 3 plus BX pangkat 2 plus A. Dari sini dapat disimpulkan bahwa A-nya sama dengan C. Ya. Kemudian apa lagi? B sama dengan D plus CN. Kemudian A0 sama dengan DN plus C. Dan D-nya sama dengan A. Gitu. Kalau kita lihat, kita jabarkan dari persamaan yang ketiga aja. Persamaan ketiga itu, maka DN plus C sama dengan 0. D-nya itu A, berarti AN. C-nya juga A, sama dengan 0. Maka N sama dengan negatif A, berarti N-nya sama dengan negatif 1. Jawabannya yang D. Gimana teman-teman untuk soal nomor 19 ini? Cukup mudah ya. Masih tergolong mudah. Sebenarnya sih soalnya nggak terlalu susah-susah gimana gitu. Lebih susah malah soal PM Undip tuh, susah banget. Cuma ini rada banyak aja sih. Karena ini kan full materi ya. Kalau di Undip dipakai penalaran jadi agak ribet. Nomor 20, sekarang ke bentuk logaritma, balik lagi. Ekspresi paling sederhana gitu. Oke, kita manfaatkan beberapa sifat ya. Sifatnya yang teman-teman pasti ingat. Kita cepat aja. Coba kita tulis ulang. Log B ditambah log AB pangkat 2 ditambah log A pangkat 2 B pangkat 3 ditambah bla 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 log A pangkat 8 B pangkat 9. Kita pisah ya. Bentuk pengali dari numerusnya kita bisa menjadi bentuk fungsi baru, yaitu jadinya log A ditambah log B pangkat 2 gitu. Kemudian ditambah log A pangkat 2 ditambah log B pangkat 3. Paham ya? Tambah bla 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 log A pangkat 8 ditambah jadinya log B pangkat 9 ya. Ini saya kecilin biar agak muat. B pangkat 9. Nah, kemudian kita gabungkan yang A dengan yang A, yang B dengan yang B. Berarti kalau kita tuliskan dan kita majukan pangkatnya, yang pangkat jadi sebuah pengali itu log B ditambah 2 log B ditambah dengan 3 log B, dan seterusnya sampai dengan 9 log B ditambah dengan log A ditambah 1 ya, berarti 2 log A ditambah sampai dengan A itu sampai 8 ya, berarti 8 log A. Sehingga kalau kita tulis 1 tambah 2 tambah 3 sampai dengan 9 dikali dengan log B ditambah dengan 1 tambah 2 tambah 3 sampai dengan 8 log A. Maka kita bisa gabungkan ini 1 tambah 2 sampai 9 itu 45 log B ditambah dengan 1 tambah 2 sampai 8 itu 36 log A. Sehingga jawabannya adalah yang E ya. Pas. Persis. Beda posisi aja. Gitu, gampang teman-teman ya. Nomor 21. Di nomor 21, suatu garis P melewati titik A 7 negatif 3 dan B-nya negatif 5,9. Persamaan garis P dalam bentuk umum AX plus B sama dengan C. Oke, berarti kita bisa mulai dari, ini kita balik ke persamaan garis ya, berarti lebih gampang harusnya. M sama dengan Y2, dalam ini YB ya, YB dikurangi YA dibagi dengan mas YB, XB
dibagi XA. Sama dengan YB-nya 9. 9 dikurangi negatif 3. Dibagi dengan negatif 5 dikurangi 7. Ini 12 dibagi negatif 12, maka M-nya negatif 1. Maka nilai persamaannya tinggal Y dikurangi Y1 sama dengan negatif 1 dikali X dikurangi X1 ya. Kita coba pakai persamaan A aja ya. Berarti kita bisa punya Y dikurangi negatif 3 sama dengan negatif 1 dikali X dikurangi 7. Berarti Y plus 3 sama dengan negatif X plus 7. Maka X plus Y sama dengan 7 kurangi 3, 4. Jawabannya yang A. Lanjut. Seorang produsen mencatat bahwa saat memproduksi 20 unit barang, total biaya produksinya sebesar 6 juta. Sementara saat mendekati produksi 60 unit, biaya meningkat 14 juta. Biaya total berbanding linear dengan jumlah unit yang diproduksi, maka total pertumbuhan biaya adalah setiap unit. Kalau dia pertumbuhannya linear, maka dia sama aja mencari gradien atau kemiringannya, teman-teman ya. Tinggal cari kemiringannya aja. Berarti M sama dengan 14 juta dikurangi 6 juta dibagi dengan 60 dikurangi 20, maka ini 8 juta dibagi 40, 400 ya. 80 bagi 4, 8 juta bagi 40, 200.000. Jadi pertumbuhannya 200.000. Jawabannya A. Ini gampang banget. Nomor 23. Dua garis yaitu P sama P yaitu 2X min 3Y plus 6 dan Q AX plus BY sama dengan 10 terhadap, dan mereka tegak lurus, Q tegak lurus terhadap P dan melalui titik potong antara garis P dan sumbu Y. Jika A sama dengan 3, maka nilai B tambah 2C berapa? Kita cari MP dulu ya. MP-nya, rumusnya masih ingat kan teman-teman? Kalau saya punya AX plus BY plus C sama dengan C, nilai M-nya ini nggak akan saya bahas lagi ya. Saya bahas sekarang aja untuk si nilai gradien. Kalau bentuk kayak gini berarti gradiennya kan sama dengan negatif A per B ya. Berarti kalau saya punya 2X min 3Y plus 6, berarti MP-nya sama dengan negatif 2 dibagi negatif 3 atau sama dengan 2 per 3. Gitu dulu, aman ya. Terus MQ-nya berarti negatif A per B ya. Negatif A per B. Sehingga kalau kita punya, karena di tegak lurus, maka MP dikali MQ-nya sama dengan negatif 1. Berarti 2 per 3 dikali dengan negatif A per B sama dengan negatif 1. Negatifnya kita bisa hilangkan ya, sama-sama negatif. Sehingga 2A dibagi 3B sama dengan 1. Maka 2A sama dengan 3B. Kita tahu bahwa si A-nya sama dengan 3. Kita bisa masukin tuh. Berarti 2 dikali 3 sama dengan 3B. Maka B-nya sama dengan, ini kan bisa langsung coret ya, sama dengan 2. B-nya sama dengan 2. Kita nggak butuh A, kita butuhnya B dan C. Maka kita bisa substitusikan nilai B-nya ke nilai C. Tapi kita melalui persamaan ya. Persamaannya kan melewati sumbu Y. Karena melewati sumbu Y, maka nilai X-nya sama dengan 0 ya. Melalui titik potongnya, berarti ketika X sama dengan 0 ke dalam fungsi yang atas, fungsi P, maka 2 kali 0 dikurangi 3, Y plus 6 sama dengan 0. Maka negatif 3Y sama dengan negatif 6, Y-nya sama dengan 2. Sehingga titiknya ada di 0,2. Nah, terus kita substitusikan nilai 0,2 dan B sama dengan 2 ke dalam fungsi AX plus BY plus C sama dengan 0. Berarti A dikali X-nya 0 tambah B-nya 2, Y-nya 2 plus C sama dengan 0. Maka ini 0, ini 4 plus C sama dengan 0. Maka C-nya sama dengan negatif 4. Pertanyaannya adalah B plus 2C. Maka 2 ditambah 2 kali negatif 4.
2 dikurangi 8, negatif 6. Jawabannya yang B. Kita lanjut soal berikutnya. Nomor 24. Persamaan garis lurus yang melalui titik 2,5 dan tegak lurus garis 2x min 4y tambah 5 sama dengan 0 adalah, kita cari dulu ya, terhadap garis ini, kita cari gradiennya. Kayak tadi ya, berarti negatif A per B berarti negatif 2 dibagi dengan negatif 4. M-nya sama dengan setengah. M1-nya. Karena di tegak lurus, maka M2-nya sama dengan negatif 1 dibagi setengah. Maka M2-nya sama dengan negatif 2. Cari persamaannya. Y dikurangi Y1 sama dengan M dikali, dalam hal ini M2 ya, dikali X dikurangi X1. Maka Y dikurangi Y1-nya 5. Sama dengan berarti negatif 2 dikali X dikurangi X1-nya 2. Y min 5 sama dengan negatif 2X plus 4. Pindah ruas saja teman-teman ya. Berarti 2X ditambah Y dikurangi 9 ya, sama dengan 0. Tadi jawabannya B. Nomor 25. Jika titik P negatif 3,2 dan Q-nya 6,8, kemudian R adalah titik tengah PQ. R adalah titik tengah PQ, berarti tengah-tengah dari negatif 3 ditambah 6 bagi 2, 2 plus 8 bagi 2. Maka ini berarti 3 per 2, 10 bagi 2, 5 ya. Ini adalah koordinat si R-nya teman-teman. Kemudian maka persamaan garis yang tegak lurus dengan PQ dan melalui R. Berarti kita cari dulu nilai si gradien MPQ-nya. Gradien MPQ-nya berarti Y2 dikurangi Y1 dibagi dengan X2 dikurangi X1. Y2-nya 8 dikurangi 2 per 6 dikurangi negatif 3 ya. Berarti ini sama dengan 6 per 9 atau sama dengan 2 per 3. Karena dia tegak lurus, maka MR-nya sama dengan negatif 1 per 2 per 3 atau sama dengan negatif 3 per 2. Berarti kita bisa dapatkan titiknya. Kita bisa manfaatkan rumus Y dikurangi Y1 sama dengan MR dikali dengan X dikurangi X1. Pakainya titik R ya teman-teman ya. Berarti Y dikurangi 5 sama dengan negatif 3 per 2 dikali dengan X dikurangi 3 per 2. Kita kali 2 berarti 2Y min 10 sama dengan negatif 3X plus, ini kalau tulis ulang dulu deh biar nggak bingung kalian, X min 3 per 2 gitu. Nah biar per 2 nya hilang kita kali 2 ya, berarti 4Y min 20 sama dengan min 3X, 3 nya kali 4, 3 nya kali 2 6 ya, berarti min 6 X min 3. Benar nggak? Atau ini dulu deh biar nggak bingung, kita kali masuk dulu, kali 2 nya nanti dulu, kita kali masuk dulu, sorry salah pencet. Berarti 2Y min 10 sama dengan min 3X plus 9 per 2 gitu, kita kali 2 ya. Kalau kali 2 berarti tadi 4Y min 20 sama dengan min 6X plus 9, sehingga kita bisa dapat 6X plus 4Y dikurangi 29 sama dengan 0. Jawabannya berarti yang E teman-teman. Loh, bener ya? Nomor 25 kan? Oh iya betul. 26, ini gampang sekali nomor 26. Titik A di negatif 4 dan B-nya di 3, C-nya di X berada pada garis bilangan dengan jarak AC sama dengan BC. AC sama dengan BC, otomatis C dikurangin A sama dengan C kurangi A, berarti B kurangi C.
C dikurangin A, C-nya di X dikurangin AA-nya di negatif 4 sama dengan B-nya di 3 dikurangin X, sehingga kita bisa punya X plus 4 sama dengan 3 min X, berarti 2X sama dengan 1 min 1, maka X nya sama dengan min setengah. Jawabannya yang A. 27. Di 27, sebuah tali sepanjang 20 meter dibentangkan sepanjang garis bilangan dari A ke B. Di A, B. Tarik 20 meter. Dengan posisi ujung kanan dari tali ke titik 0 berjarak seperempat tali, berarti di sini titik 0 ya. Ini 1/4 tali. Berarti otomatis yang ditanyakan koordinat titik ujung kiri tali, berarti otomatis 3/4 ya, karena kan ya sisanya 3/4 dari 20 sama dengan 15. Karena dia di kiri 0, maka ini harus tandanya negatif 15. Jawabannya yang E, yang C. Lagi 28. Didefinisikan operasi bintang pada himpunan bilangan real sebagai berikut. A bintang B sama dengan A pangkat 2 tambah B pangkat 2 dikurangi 2AB X bintang 3 sama dengan 25. X nya berapa? Berarti X bintang 3 sama dengan 25. Kalau kita jabarkan si X bintangnya, X bintang 3 sama dengan X pangkat 2 ditambah 9, karena 3 pangkat 2 ya, dikurangi 2 dikali X dikali 3, berarti X pangkat 2 min 6X plus 9, ini nilainya 25, berarti X pangkat 2 min 6X, 9 kurangi 25, 16 ya, negatif 16 sama dengan 0. Kita faktorkan X min 8 dan X plus 2 sama dengan 0, maka X nya sama dengan 8 atau X sama dengan negatif 2. Ada ya jawabannya yang E. Nomor 19. 29 maksudnya. 29, bilangan 3 digit ABC memenuhi syarat, yaitu ABC adalah bilangan bulat berbeda dari 1 sampai 9, ABC habis dibagi 9 dan A plus BC-nya sama dengan 18. Oke, karena dia adalah bilangan yang habis bagi 9, bilangan yang habis bagi 9 adalah bilangan yang digit-digitnya kalau dijumlah adalah 9. Maka kita akan punya 2, 7, 9 ya. Kemudian 3, 6, 9. 4, 5, 9. 4, 6, 8. 3, 7, 8. Itu 1, 2, 3, 1, 8, 9. Nah, 189 itu bisa dibuat menjadi 6 bentuk ya. 1, 2, 3, 4, 5. Ada 189. Kemudian 198. 891. 981. Kemudian 819, 891 deh, 918. Berarti otomatis kita akan punya 1, 2, 3, 4, 5, 6 dikali dengan 6, berarti ada 36 kombinasi. Gitu teman-teman, lanjut nomor 30, saya rapin dulu sedikit ya. 30, yaitu jika X dan Y adalah dua bilangan real yang memiliki mutlak X dikurangi Y sama dengan 9, maka pernyataan berikut yang benar. X dikurangi Y adalah jaraknya 4. Ini kalau misalnya kita lihat mutlak itu, selisih mutlak itu adalah si jarak teman-teman, berarti otomatis harus jaraknya 9. Ini salah ya. Salah satu nilai X dan Y, salah satu nilai X atau Y harus negatif. Enggak ya, enggak ada syarat apapun, ini salah. Nah, yang C kita harus coba ya. Ketika X sama dengan 5,
maka kita akan punya 5 dikurangi Y sama dengan 9. Maka kita kalau mutlak itu kan bisa bernilai positif negatif ya, ada 2 gitu loh, yaitu yang pertama 5 min Y sama dengan 9, maka Y nya sama dengan negatif 4. Ini berlaku untuk untuk 5Y 5 min Y lebih dari 0, lebih dari sama dengan 0 maksudnya. Terus kalau yang kurang dari sama dengan 0 yaitu 5 min Y, negatif 5 min Y sama dengan 9, ini untuk 5 min Y kurang dari 0, sehingga ini berarti ini min 5 plus Y sama dengan 9, maka Y nya sama dengan 14. Ini berarti memenuhi ya. Jadi jawabannya langsung aja, kita nggak usah milih banyak, kan milih satu aja. Kalau kita mau cek boleh nilainya selalu lebih besar, belum tentu ya, bisa jadi Y nya 14, bisa jadi lebih kecil, tuh bisa jadi lebih kecil, bisa jadi lebih besar, nggak selalu X dan Y harus positif, nggak juga ya. Yang harus positif itu adalah nilai mutlak fungsinya, bukan nilai salah satu variabelnya. Lanjut nomor 31. 31 jika A dan B akar-akar persamaan kuadrat, X kuadrat dikurangi A plus 3X plus C sama dengan 0 dan B kuadrat sama dengan A plus 10, maka kita cari hasil akar-akar penjumlahannya, jumlah akar-akarnya yaitu negatif B per A ya. Negatif B per A. Dalam hal ini adalah B-nya, ini A-nya, ini C-nya. Berarti ini karena negatif ketemu negatif, berarti A plus 3 langsung aja dibagi 1 ya, langsung aja udah selesai. Hasil kalinya adalah C per 1, C per A ya, sama dengan C. Nah dari sini kita punya bahwa B kuadrat itu B kuadrat sama dengan, ini dulu deh dijabarin ya. Ini kan kalau dijabarkan jadi A plus B sama dengan A plus 3. Otomatis B-nya sama dengan 3 ya. Dan kita tahu bahwa B kuadrat sama dengan A ditambah 10. B kuadratnya berarti 3 kuadrat sama dengan A plus 10. Di A-nya sama dengan 1. Nah, kalau A-nya sama dengan 1, B-nya udah dapetin C dong. Dapetin C-nya berarti tinggal kita dari A kali B aja. A kali B kan sama dengan C, berarti 1 dikali 3 sama dengan C, berarti C-nya sama dengan 3. Maka kalau kita nanya C kuadrat plus C berarti sama dengan 3 kuadrat plus 3, 9. A-nya min 1 teman-teman ya. Berarti ini min 3. Sorry. Berarti min 3 pangkat 2 tetap 9 sih. Ini yang negatifnya di sini. Nah, 9 kurangi 3, 6 ya. Jawabannya yang C. Lanjut nomor 32. 32 jika jumlah kedua akar persamaan kuadrat dari X kuadrat plus 2P min 3X ditambah 4P kuadrat dikurangi 25 sama dengan 0, maka akar-akar kuadrat tersebut adalah akar-akar persamaan kuadrat tersebut adalah, berarti 32 kita sini aja ya. Berarti kita punya X1 tambah X2 sekali lagi ya, nilainya sama dengan negatif B per A. B-nya adalah 2P min 3 dan A-nya sama dengan 1. C-nya adalah 4P kuadrat min 25. Berarti min 2P min 3 dibagi 1 ya. Berarti kita bisa punya hasilnya adalah min 2P min 3. Nah ini nilainya sama dengan 0 kan, di soal diketahui bahwa nilainya sama dengan 0. Sehingga nilai sama dengan 0, maka negatif 2P sama dengan 3. P-nya sama dengan 3, negatif 3 per 2 ya. Ini plus harusnya teman-teman. Nah ini berarti harusnya positif. Nah gitu. Terus kita bisa manfaatkan hasil kali
X1 kali X2 sama dengan C per A. C-nya sama dengan 4P kuadrat min 25 dibagi 1, berarti 4 dikali 3 per 2 pangkat 2 dikurangi 25. Berarti 4 dikali 9 per 4 kurangi 25. Maka X1 dikali X2 nya sama dengan 9 dikurangi 25 ya, yaitu negatif 16. Oke, berarti tinggal kita masukin ke persamaan baru ya, yaitu X kuadrat dikurangi X1 plus X2 X plus X1 dikali X2 sama dengan 0. Ingat hasil jumlah akar-akarnya sama dengan 0 ya. Berarti kalau kita tuliskan di sini X kuadrat min 0 dikurangi 16 sama dengan 0. Berarti X kuadrat min 16 sama dengan 0. Berarti X-nya min 4 dikali dengan X plus 4 sama dengan 0. Berarti X-nya sama dengan 4 atau X sama dengan negatif 4. Jawabannya yang D. Nomor 33. Diketahui A dan B merupakan akar-akar persamaan kuadrat X kuadrat min 3X plus K. Jika nilai dari A kuadrat min B kuadrat sama dengan 21, maka nilai dari K adalah, oke, ini bisa kita gunakan selisih kuadrat ya. Selisih kuadrat dari akar-akar itu rumusnya, kita ingat-ingat dulu, yaitu A, ini kan A kuadrat min B kuadrat itu sama dengan A min B dikali dengan A plus B ya. Nah, 33, tulis ini dulu. A plus B nya kita bisa dapatkan dari min B per A ya, dari soal yang ini. Berarti min 3, berarti 3, berarti A plus B nya 3. Nah, yang perlu kita cari itu hasil selisih akar-akarnya ya, berarti A min B. A min B itu rumusnya adalah akar D per A. D itu berarti B kuadrat dikurangi 4AC diakarin A-nya 1 ya, berarti nggak usah tulis. Jadi B kuadrat berarti min 3 pangkat 2 dikurangi 4 kali 1 kali K pangkat 2. Berarti ini 9 min 4K diakarin. Terus kita substitusikan nggak apa-apa. Kita substitusikan ke sini. Ini kan nilai 21 ya. Berarti 9 dikurangi 4K diakarin dikali dengan 3. 21 bagi 3, 7. Berarti akar 9 min 4K. Biar dapat akarnya hilang, kita pangkatkan 2 kedua ruas. Berarti 49 sama dengan 9 dikurangi 4K. Maka 4K sama dengan 9 dikurangi 49 min 40 ya, berarti K nya sama dengan min 10. Jawabannya adalah yang C. Aduh, capek sekali teman-teman. Lanjut nomor 34. Selisih akar-akarnya sama ya rumusnya tadi ya, berarti tadi mana sih, kepencet teman-teman, maaf ya. Berarti di sini selisih akar-akarnya berarti si X ya, si X1 dikurangi X2 karena nggak disebutkan, maka sama aja B kuadrat dikurangi 4AC per A, jangan lupa. B kuadratnya berarti 3A kuadrat dikurangi 4 kali A nya 1, C nya sama dengan setengah A. Diakarkan per 1 ya, berarti ini 9A kuadrat dikurangi 2A diakarkan, jangan lupa nilainya sama dengan 2 katanya. Berarti kita kuadratkan kedua ruas, berarti 4 sama dengan 9A kuadrat min 2A. Maka jadinya 9A kuadrat min 2A min 4 sama dengan 0. Karena kita butuh hasil kalinya, hasil kali akar semua nilai A, otomatis berarti
X1 dikali X2 aja. Itu rumusnya C per A ya, jangan lupa ya. Berarti negatif 4/9. Jawabannya yang C. Nomor 35. Ini nomor 35 semakin ke belakang makin gampang teman-teman ya. Harusnya sih cukup membantu kita semua, tapi tetap capek ya kalau banyak-banyak kayak gini. 35. Kalau saya punya X kuadrat plus 8X plus 10, yang ditanyakan adalah persamaan kuadrat barunya ya. Dan persamaan kuadrat baru yang akar-akarnya 2 kali dari akar-akar sebelumnya, berarti kita cari dulu X1 tambah X2 nya. Berarti negatif B per A berarti negatif 8, X1 kali X2 nya, C per A yaitu 10. Nah, untuk mencari kuadrat barunya, berarti misalkan kuadrat barunya itu berarti 2x ditambah 2x1 tambah 2x2 gitu ya. Ini kita bisa ubah menjadi 2x1 plus x2, which is sama dengan 2 dikali negatif 8, negatif 16 ya. Kemudian ini 2 kalinya juga untuk perkaliannya juga ya. Berarti 4 kali x1 kali x2. Maka 4 kali 10 negatif sama dengan 40 ya. Nah, kita masuk ke persamaan kuadrat barunya. Berarti x kuadrat plus 16x plus 40 sama dengan 0. Jawabannya yang B. Lanjut nomor 36, sekarang statistika. Jika nilai siswa yang lebih rendah disebut tidak lulus, maka banyak siswa yang lulusnya. Cari dulu rata-ratanya ya. Berarti nyari rata-ratanya X bar sama dengan, kalikan aja teman-teman. Berarti ini 15, 30, 28, plus 48, plus 9, plus 10 ya. Tulisan saya makin ngaco nih, jelek. Dibagi totalnya 20. Maka kita bisa dapatkan 150 dibagi dengan 20. Maka X barnya sama dengan 7,5. Berarti kita cari aja yang lebih dari 7,5, which is 8 ya. 8, berarti ada 6, tambah 1, tambah 1. Maka yang lulus kan ada 8 orang. Kita lanjut nomor ini berarti N nya lebih dari, berarti N nya sama dengan tadi 8 tambah 1, 86 sorry, biar teman-teman nggak bingung gitu ya. Ini 8. 37 ini 2 buah toko memiliki 6 pegawai dengan rata-rata umur 35 dan 38 tahun. Jika satu orang dari masing-masing toko dipertukarkan, maka rata-rata umur pegawai di kedua toko tersebut akan sama. Selisih umur kedua karyawan yang dipertukarkan adalah, oke, berarti kita punya awalnya 35 ya. Berarti kita misalkan ini aja, misalkan berarti A plus B plus C, 6 orang aja pokoknya, dengan simbol sini ya, bagi 6 sama dengan 35. Berarti A plus B plus C plus D plus E plus F sama dengan 35 kali 6 ya, 210. Kalau misalkan kita B yang dipertukarkan tuh A ya, berarti B plus C plus D plus E plus F sama dengan 210 dikurangin A. Ini persamaan 1 nih. Persamaan yang keduanya berarti apa ya? Simbol apa ya? K kali ya. K L M N O P. Ini sama dengan 38 dari 6 orang juga ya. Maka jadi K plus L plus M plus N plus O plus P sama dengan 220.
8. Kalau L yang ditukarkan berarti L plus M plus N plus O plus P sama dengan 288 min K. Gitu. Terus kalau mereka dipertukarkan rata-ratanya katanya sama gitu. Sehingga kalau rata-ratanya sama berarti kita bisa dapatkan A plus B plus C plus D plus E plus F dibagi 6 nilainya sama dengan K ditambah L tambah M tambah N tambah O tambah P dibagi 6. Ini sama-sama 6 bila kita coret. Berarti kita kumpulkan A plus B, ini kasih kurung ya, plus C plus D plus D plus F sama dengan K plus L plus M plus N plus O plus P. Kita di awal sudah memisalkan bahwa B, C, D, E, F itu sama dengan 210 min A, berarti A ditambah dengan ini A tuh kebalik nggak teman-teman? Ininya ditukar teman-teman, berarti A nya salah ya, ini ditukar, harusnya ini K, ini A, nah gitu, ini K, ini A, ini A, ini K, berarti K ini berarti 210 min A sama dengan A ditambah dengan 288 min K. Kumpulkan, berarti ini jadi 2K min 2A sama dengan 288 dikurangi 210. Berarti ini sama dengan 18 ya. 228 bukan 288. Ini berarti 228 dikurangi 2110, ini berarti 18. Ini 2 nya kita keluarin, K min A, karena yang ditanyakan adalah selisih umurnya, itu K min A, berarti K min A nya sama dengan 18 bagi 2, 9. Nggak ada jawabannya ya, nggak apa-apa. Lanjut nomor 38. Jika rata-rata X, Y, Z adalah 2, berarti gimana nih? X tambah Y tambah Z dibagi 3 nilainya sama dengan 2. Berarti X tambah Y tambah Z sama dengan 6 dong. Lagi, kalau X kuadrat ditambah Y kuadrat tambah Z kuadrat sama dengan 4, ini per 3 ya, karena rata-rata, maka X kuadrat plus Y kuadrat plus Z kuadrat sama dengan 12. Ini persamaan 1, ini persamaan yang kedua. Coba kita jabarkan persamaan 1, X plus Y plus Z sama dengan 6. Kalau kita kuadratkan kedua ruas, maka jadinya ini X kuadrat plus Y kuadrat plus Z kuadrat plus 2XY ditambah 2YZ ditambah 2XZ sama dengan 36. Nah ini nilainya udah ada, yaitu sama dengan 12. Berarti ini 12, 2 nya kita keluarkan, berarti XY ditambah YZ ditambah XZ sama dengan 36. 36 kalau dikurangi 12 sama dengan 24, 24 bagi 2 sama dengan 12. Maka XY tambah YZ tambah XZ sama dengan 12. Kalau mencari rata-rata otomatis bagi 3 aja ya, berarti 12 bagi 3 sama dengan 4. Jawabannya yang C. Lanjut nomor 39, sedikit lagi teman-teman, sabar ya, semoga kuat. Emang untuk mencari masa depan tuh berat teman-teman ya, jadi kalau
Makanya pastikan ketika mengejar cita-cita itu maksimalkan, biar kita nggak berusaha terlalu keras di akhir, mending kerasnya di awal. Lanjut di nomor 39, nilai rata-rata suatu ujian matematika dari 39 anak adalah 45. Berarti 45 sama dengan X1 tambah X2 sampai dengan data ke 39 ya. Dibagi dengan 39 anak. Sehingga kita bisa punya X1 ditambah X2 sampai dengan X39 sama dengan 45 dikali 39. Ini simpen dulu aja deh, ngitungnya di akhir aja. Kemudian si Ani masuk. Kalau Ani masuk rata-ratanya berubah ya menjadi 46. Tim 46 sama dengan X1 tambah X2 tambah X3 tambah sampai dengan X39. Ingat, Ani masuk jadi X40. Maka Ani itu di data ke anak 40 ya, berarti ini jadi 40. Sehingga 46 dikali 40 sama dengan X1 tambah X2 tambah X39 ditambah X40. Nah, yang ini kita kan udah punya nilainya, yaitu 45 kali 39. Maka kita tinggal substitusi aja tuh. 46 kali 40 sama dengan 45 kali 39 ditambah dengan X40. X40 itu si Ani ya. Berarti X40 nya sama dengan 46 kali 40 dikurangi 45 dikali 39. Ini 46 kali 40 itu 18 ya, 18 40 dikurangi 17,55. Sehingga kita bisa punya X si Aninya tuh rata-ratanya 55 ya. 85, sorry. Kecil banget. Kalau 55. Siapanya yang E ya. Terakhir, nomor 40, ini gampang. Rasio jumlah karyawan tetap T ya, dibagi dengan karyawan tidak tetap K sama dengan 1:9. Kemudian rata-rata gaji tahunan karyawan tetap adalah, ini kalau kita jabarkan dulu ya, ini berarti kalau saya tulis di bawahnya dulu deh, T per K sama dengan 1/9, maka K sama dengan 9T. Dan berikutnya kan tadi berarti gimana ya, T-nya sama dengan gaji si T itu sama dengan 2,4, gaji si K sama dengan 1,8. Untuk mencari rata-rata gaji seluruhnya berarti tinggal kita pakai rata-rata sih sebetulnya ya. Otomatis berarti 2,4. Dalam ini di dalam bentuk T aja kali ya. Ini berarti 2,4T ditambah dengan 1,8K kan ya, dibagi dengan T ditambah 9T. Ini kalau mau nulis kayak gini, ini berarti T plus K lah gitu. Berarti ini 2,4T plus 1,8K. K-nya kita ganti dengan 9T ya, 1,8 dikali 9T gitu, dibagi dengan T plus 9T. Maka kita bisa dapatkan 2,4T ditambah dengan 16,2 T dibagi 10T. Maka kita bisa punya di sini 18,6 T dibagi 10 T. Maka gaji total seluruhnya sama dengan 1,86 T ya. Rata-rata gabungannya ini tuh berarti sama dengan D jawabannya teman-teman. Baik teman-teman, mungkin itu dulu yang dapat disampaikan pada video kali ini. Terima kasih banyak. Ini cukup melelahkan untuk 40 soal.
Terima kasih, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah.